Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 20 Februari 2025. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 9 ayat 1-13 berbicara soal bagaimana setelah air bah surut, Nuh dan keluarganya diberkati, diminta untuk menguasai semua ciptaan dan akan dijaga dari berbagai serangan binatang maupun manusia. Dan Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi ke atas muka bumi. Allah bersabda kepada Nuh dan anak-anaknya, "Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada bersamamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang liar di bumi. Dan tanda perjanjian adalah busur yang diletakkan di atas langit. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kalian, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian." Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini menurut banyak orang?" Jawabannya bermacam-macam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang nabi. Dan Yesus bertanya kepada khusus murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Namun Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan hal ini kepada siapapun, dan mulai mengajar bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu akan dibunuh. Tetapi sesudah hari yang ketiga, ia bangkit. Ketika Petrus mendengar, ia menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka Yesus memarahi Petrus di depan para murid yang lain dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita lihat bacaan ini untuk kita jadikan permenungan. Allah begitu baik mencintai kita. Ia berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan mendatangkan air bah. Ia akan memberkati
melindungi Nuh dan keluarganya dari berbagai serangan. Dan ia benar-benar menepati janjinya. Bagaimana kita menanggapi janji Allah itu? Dalam perjanjian lama ada orang-orang, tokoh-tokoh yang benar-benar berpegang pada janji itu dengan hidup baik di hadapan Allah. Namun ada pula mereka yang tidak setia. Maka pertanyaannya, bagaimana tanggapanku terhadap janji Allah, sehingga Allah tidak akan memusnahkan manusia, tidak akan mendatangkan air bah lagi. Kita diminta untuk mengerti kehendaknya. Nuh yang dikecualikan tetap dicintai, dijaga, sehingga akhirnya Nuh selamat. Sekali lagi pertanyaan permenungan, bagaimana kita berpegang pada janji kita? Pada Injil menarik, siapakah aku ini? Dan jawaban orang-orang tidak terlalu jelek. Dengan mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah satu dari nabi, mengungkapkan bahwa Yesus pribadi yang luar biasa. Sekali bermusa, Elia, Yohanes Pembaptis, nabi-nabi yang datang ke dunia. Tetapi ini belum cukup. Meskipun sudah baik, tapi belum cukup. Dan para murid menjawabnya lewat Petrus, engkau adalah Mesias. Pertanyaannya adalah, Mesias macam apa yang dihadirkan oleh Yesus? Terbukti masih Mesias duniawi, karena ketika Yesus menyampaikan penderitaannya, Petrus tidak menerimanya, menegur. Maka ia dimarahi Yesus, enyahlah iblis. Engkau memikirkan hanya yang dipikirkan oleh manusia dan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Maka Yesus meminta agar tidak menyampaikan mesianisme ini karena orang belum siap menerima. Baru setelah kebangkitan mereka mengerti Mesias macam apa yang dibawa oleh Yesus. Kalau kita menerima Mesias yang benar sejati, kita tidak akan takut, tidak akan mundur meskipun tantangan, hambatan, rintangan menghadang. Karena kita mengikuti Sang Guru yang ditolak, menderita, bahkan dibunuh, namun akan bangkit lagi. Maka pertanyaan permenungan, Mesias macam apa yang saya hidupi ketika saya mengimani Yesus? Apakah Mesias duniawi yang membebaskan kita dari berbagai macam kesengsaraan, kalau orang Israel dari belenggu Romawi? Ataukah Mesias surgawi, Mesias ilahi yang membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa? Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk menerima Yesus sebagai Mesias surgawi yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Sehingga kita mengalami tantangan dan kesulitan, kita tetap menghadapi dan tidak akan mundur.
Mudah-mudahan kita tetap konsisten, setia pada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh selalu mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan melaksanakan. Sabda hari ini mengajak kami untuk setiap ada perjanjian, sekaligus menerima putra-Mu sebagai Mesias terjanji yang membebaskan kami dari belenggu dan perbudakan dosa. Biarlah akhirnya kami semakin mampu untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia dan konsekuen. Semoga iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan. Sehingga kami tetap optimis, memiliki iman yang tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, sehingga boleh mengalami sukacita. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat. Terima kasih untuk semua usaha penjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang sungguh membuat gereja mampu mewartakan kerajaan Allah. Semoga kita terus semakin terlibat dalam hidup penggereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, rayon, dan juga keuskupan, serta kefikipan. Semoga kita berkontribusi untuk pelayanan gereja. Kita ikuti berbagai kegiatan agar akhirnya kita semakin guyup satu dengan yang lain. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.